Gobing Garut hingga jalur arteri Kandunggara masih padat. Rekayasa lalu lintas satu arah dan pengalihan arus terus dilakukan secara situasional oleh Satlantas Polres Garut untuk mengurai kepadatan pada puncak arus balik. Lalu bagaimana penanganan puncak arus balik Lebaran? Kita bahas bersama Kakor Lantas Polri, Irjen Agus Suryo Nugroho. Selamat malam Pak Kakor Lantas. Selamat malam Pak. Selamat malam, salam presisi, tetap semangat. Tetap semangat ya Pak. Iya. Posisi lagi di mana nih Pak sekarang Pak? Posisi saya sedang di Semarang. Besok rencana pemberangkatan one way nasional arah balik. Oh, dan seharian ini juga Bapak menemani Pak Kapolri ya? Ya, masih mendampingi Bapak Kapolri. Oh, masih mendampingi. Karena kan bicara soal prediksi puncak arus balik, kita lihat sudah mulai padat. Apakah puncaknya akan terjadi malam ini, Pak Kakor Lantas? Tentunya kita berangkat daripada data ya. Ya. Data proyeksi dari arus balik itu kurang lebih 2,2 juta, yang mana 2,2 juta kendaraan itu akan menuju ke arah Jakarta. Sampai saat ini update daripada proyeksi itu baru 1.002.658. Jadi kurang lebih baru 44%, sehingga Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk Bapak Kapolri tentunya harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan segala skenario dan dengan segala cara bertindak yang tepat, baik itu dari mengalihkan arus, baik itu melakukan kontraflow dan one way. Ini tentunya sudah harus kita rumuskan untuk memperlancar arus yang memang bangkitan arusnya cukup tinggi. Artinya diantisipasi 60% sisanya itu bisa malam ini atau esok hari ya Pak? Ya tentunya mulai tanggal 3 Mabes Polri dan Korlantas Polri sudah melakukan langkah-langkah yang strategis. Bapak Kapolri memerintahkan untuk penambahan personil di sepanjang jalan, penambahan sarana prasarana kendaraan patroli untuk memastikan bahwa arus balik ini harus berjalan dengan lancar, arus balik ini betul-betul harus dilindungi dengan baik, karena duta-duta arus balik ini posisinya sudah mungkin beda dengan pada saat dia mudik. Maka dari itu strategi dan cara bertindak baik itu kontraflow one way sudah kita rumuskan mulai tanggal 3 kemarin. Dan sekarang sedang terlaksana baik itu kontraflow bertahap dari kilometer 70 hingga 47 hingga 36, dan malam ini lajur 2 ya. Biarpun kondisi hujan, tetapi kontraflow lajur 2 arah Jakarta kita persiapkan, termasuk juga one way lokal tahap yang ketiga. Yang pertama dari 188 ke 70, yang kedua dari 219 ke 188 hingga 70, dan sekarang sudah kita tarik sampai dekat Semarang. Sehingga arus yang sekarang terjadi bangkitan tinggi ini segera akan kita salurkan ke arah Jakarta. Besok Bapak Kapolri dan Pak Menteri Perhubungan akan memberangkatkan one way nasional arus balik diperkirakan jam 9.00. Itu yang sudah kita persiapkan. Iya, kalau menurut prediksi ini titik-titik yang memang meningkat signifikan mungkin sudah diprediksi ya. Tapi apakah waktunya juga sudah terprediksi tanggal-tanggal berapa saja yang paling banyak peningkatan para pemudik ini? Kalau kita melihat proyeksi persentase yang sudah masuk ke Jakarta, ini kan masih kurang lebih hampir 60%. Kemungkinan update malam ini nanti akan kita sampaikan besok jam 6 pagi, kira-kira mungkin hampir sekitar prediksi hampir sekitar mungkin 50 sampai 55%, mungkin sampai 60. Maka dari itu puncak arus baliknya itu nanti akan kita hitung apakah tanggal 5, apakah tanggal 6. Tetapi pemberangkatan one way nasional arah balik itu nanti tanggal 6 hari Minggu besok. Ya, one way nasional disiapkan Minggu besok. Tolong diingatkan kembali kepada para pemudik. Nah, one way situasional ini akan diberlakukan dengan apa kriterianya, Pak? Misalnya, berapa kendaraan yang melintas baru diterapkan one way nasional? Parameter-parameter untuk melakukan one way ini sangat mudah ya, ada rumusnya. Ketika di gate tol Kali Kangkung itu berturut-turut
1 jam itu lebih dari 3.500, ini sudah harus kita lakukan langkah-langkah one way nasional. Termasuk juga ketika kita melakukan kontraflow, itu ada parameternya. Parameter itulah tentunya kami koordinasi dengan Jasa Marga, per jam berturut-turut di kilometer 71 sudah 5.500. Kita akan membuat kontraflow 1 lajur. Per jam berturut-turut 6.400. Kita harus melakukan kontraflow lajur 2. Ya. Karena ini kaitannya dengan visi rasio. Karena lonjakan arus balik ini cukup tinggi, sehingga langkah-langkah itulah harus kita lakukan secara cepat agar supaya arus yang dari timur itu bisa langsung masuk ke Jakarta dengan lancar. Ya, terutama yang arus dari timur itu ya, Cing Abdel, kalau kita lihat kan banyak pergerakan arus mudik dari arah barat ke timur sejauh ini. Pak Agus, apakah sampai saat ini udah ada catatan ini khusus nih untuk terkait arus balik, sejauh ini sudah ada kecelakaan yang terjadi atau gimana, Pak Agus? Ya, alhamdulillah sebetulnya kan ini operasi kemanusiaan yang paling terpenting itu adalah keselamatan. Kami tidak mengharapkan ada kecelakaan. Namun demikian, bila dievaluasi, bila dianatomi dan dievaluasi dibandingkan dengan tahun lalu, alhamdulillah ada penurunan hampir sekitar 40% jumlah kecelakaannya, dan hampir sekitar 32% itu penurunan daripada jumlah fatalitas korban meninggal. Alhamdulillah tahun ini duta-duta pemudik dan arus balik betul-betul sudah tahu betul tentang disiplin berlalu lintas dan pentingnya keselamatan di jalan. Ya, kita harapkan memang ya mudik ini bisa berjalan dengan aman, selamat bagi para pemudik yang kembali ke ibu kota. Nah, Pak Kakor Lantas, yang juga paling penting adalah bagaimana kenyamanan pemudik dan juga keselamatan selama arus balik ini. Kita tahu masih ada 60% lagi, kalau 40% yang sudah ada di ibu kota, agar nyaman di pemberhentian, misalnya menghindari kelelahan di rest area. Kita tahu kan dengan banyaknya pemudik, rest area biasanya penuh. Agar bisa beristirahat dengan nyaman, tidak kelelahan, apa saja yang sudah disiapkan sejauh ini untuk arus balik, Pak Kakor Lantas? Fenomena ini kan dari tahun ke tahun hampir juga warga kita juga mengalami, petugas juga mengalami. Oleh sebab itu negara hadir dengan kolaborasi, dengan mempersiapkan sebaik-baiknya, dan bahkan perintah Bapak Kapolri khusus arus balik ini dipertebal dengan kekuatan-kekuatan baik itu lalu lintas, Sabara, Brimob yang berada di rest area, yang berada di sepanjang jalan, yang berada di U-turn, termasuk juga digelar sarana prasarana kendaraan, baik itu mobil patroli, itu baik di jalan tol dan jalan arteri. Ini tentunya menjamin rasa aman untuk para arus balik ini untuk kembali ke tempat kerjanya masing-masing, khususnya masuk ke Jakarta, dengan strategi cara bertindak yang sesuai dengan visi rasio, jumlah kendaraan, panjangnya jalan, dan tata kelola daripada cara bertindak rekayasa lalu lintas yang sudah kita persiapkan dari jauh-jauh sebelumnya. Iya, ini selain banyaknya mobil, motor, dan arus pemudik yang balik ke Jakarta, tentunya juga personil polisinya juga harus kita perhatikan. Ya, ini sebenarnya gimana rotasinya supaya memang selalu prima para personil polisi ini untuk tetap mengawasi sehingga arus balik ini berjalan tetap aman. Baik, terima kasih. Memang surat perintah Bapak Kapolri tentang operasi ketupat ini hampir 93.358. Tentunya ini bekerja siang malam, maka dari itu concern Bapak Kapolri diperintahkan melalui saya sebagai Kaospus tambah personil lagi untuk gelar pasukan berada di jalan. Sehingga betul-betul persoalan-persoalan yang ada di jalan, para arah balik ini nanti bisa singgah di pos pengamanan, bisa singgah di pos pelayanan. Di sana setiap kabupaten itu ada pos-pos pengamanan, pos-pos pelayanan, khususnya yang roda 2, arus baliknya juga harus dipantau, dikawal, dan bahkan diberhentikan untuk bisa istirahat, sehingga titik lelahnya ini bisa kita kelola dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu sudah kita kelola semuanya. Ya, jadi dijaga staminanya tidak hanya pemudiknya, tapi juga petugas di lapangan. Betul. Nah, bicara soal ini Pak
Kakor Lantas, yang juga harus diwaspadai adalah cuaca. Cuaca ini kan diingatkan juga oleh BMKG selama arus mudik dan balik. Apa saja antisipasinya di tol? Misalnya tadi kita lihat di Kali Kangkung, di Cikatama, lalu juga di pelabuhan. Apa yang bisa diimbau agar para pemudik bisa mewaspadai berubah-ubahnya cuaca? Ini dikaitkan juga dengan keselamatan. Baik, terima kasih. Cara bertindak itu juga disesuaikan dengan situasi ya. Ketika situasinya itu hijau, berarti kehadiran anggota di lapangan untuk mengawasi itu juga kita lakukan. Ketika kondisinya itu udah kuning, langkah-langkah strategis, baik itu pengalian arus, baik di jalan tol dan di arteri sudah kita lakukan. Dan semuanya pimpinan diperintahkan Bapak Kapolri untuk turun di jalan, untuk bisa mengawal arus balik ini dengan baik. Demikian juga ketika terjadi kondisi yang ekstrim, khususnya di jalan arteri, apalagi di jalan Nagrek, Puncak, ini sudah dipertebal dengan personil-personil dan pos-pos yang mengawasi di titik-titik trouble spot dan black spot. Ini sudah kita siapkan semuanya karena memang operasi ketupatan, operasi kemanusiaan yang paling terpenting adalah keselamatan aman, selamat, nyaman. Tentunya ini sangat diharapkan kita semua, dan tentunya kontribusi daripada duta-duta arah balik ini untuk bisa tertib berlalu lintas, patuhi aturan lalu lintas, dan jaga kesehatan, jangan sampai lelah. Sebelum lelah harus istirahat dan konsentrasi tinggi dalam rangka kembali ke tempat kerjanya yang arah Jakarta. Iya, menurut Pak Agus ya pasti sudah berpengalaman dalam situasi di lalu lintas ya. Sebenarnya seberapa lama sih paling baik para pendatang atau arus balik ini mengendarai kendaraannya harus istirahat atau bersantai sejenak gitu supaya tetap fit dan bisa mengemudi dengan safety gitu Pak. Baik, terima kasih. Teorinya memang ada ya, ketika kita akan perjalanan jauh sudah harus diperhitungkan kondisi mobil yang berkeselamatan, kondisi fit pengemudi, jangan sampai mengemudi itu lebih daripada 3 jam. Ketika kita mungkin dari Solo mau ke Jakarta 2 jam atau 2,5 jam itu harus istirahat. Tidak harus terfokus ke rest area. Bisa keluar di rest area, di sana banyak rest area yang di kabupaten, kuliner juga banyak, sehingga dibuat riang gembira. Memang dari tahun-tahun juga seperti ini, kalau semuanya berkontribusi, saya yakin lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Kalau kita sudah tertib di lalu lintas, bangsa kita akan tertib dan tentunya akan mengurangi fatalitas korban kecelakaan di jalan. Termasuk potensi misalnya di jalur-jalur alternatif yang tidak kalah ramainya, Pak Agus. Ini bagaimana untuk antisipasinya agar pemudik tetap lancar, nyaman, di tengah juga pasti akan lebih padat kalau puncak arus balik lebaran ini? Hampir di semua jalan, baik jalan tol, arteri, jalan alternatif, semua menjadi sasaran operasi. Maka dari itu di tempat-tempat yang black spot itu tempat-tempat yang sering terjadi kecelakaan, ini dilakukan penjagaan. Tempat-tempat trouble spot itu juga dilakukan penjagaan, dan bahkan di sana ada pos yang mengawasi dengan stakeholder, dengan gabungan, agar supaya betul-betul arus balik ini bisa lancar, selamat, dan bisa dinikmati oleh semua masyarakat kita yang sedang mudik dan balik yang saat ini sedang berlangsung. Ya. Termasuk juga ada diskon tarif tol ya, Cik? Iya, ini rencananya ada diskon tarif tol. Apakah ini juga mempengaruhi skema rekayasa dari Polri ya untuk banyaknya mobil yang masuk ke jalan tol? Itu salah satu bagian ya, di samping kebijakan pemerintah yang work from anywhere, terus pengurangan operasional sumbu 3, termasuk diskon tarif tol, ini sangat berkontribusi untuk bisa kita mengurai pergerakan arus balik ini bisa kita kelola dengan baik. Dilihat dari ketol-ketol baik itu di Banyumanik, Kali Kangkung sampai di Cikatama, ini bisa kita kelola dengan baik dengan visi rasio di mana memang bangkitan arus ini sangat ekstrim. Oleh sebab itu harus dikelola dengan baik. Bagaimana kita mendorong melalui kebijakan one way lokal untuk bisa bergerak ke arah Jakarta cepat,
sehingga yang dari Surabaya, yang dari Semarang itu bisa kita alirkan dengan cepat juga dan lancar. Dan ini kalau dibandingkan dengan arus mudik kemarin, bisa dilakukan dengan lancar juga ya Pak Kakor Lantas. Artinya ini bisa diterapkan ulang di puncak arus balik dengan skema tersebut. Ya, kita tentunya mengevaluasi arus mudik kemarin, diperintahkan oleh Bapak Kapolri untuk yang terbaik mencari solusi dengan stakeholder, karena memang kolaborasi sinergitas stakeholder ini adalah kunci utama untuk keberhasilan operasi ketupat ini, termasuk juga kontribusi pengguna jalan sendiri, baik masyarakat yang sekarang sangat balik ini betul-betul punya peran penting untuk bisa saling menjaga keselamatan di jalan. Betul-betul harus konsentrasi pada saat dia mengemudi, kapan harus berhenti, kapan harus istirahat, dan kapan harus melakukan perjalanan. Ini tentunya semuanya punya kontribusi karena semuanya diharapkan untuk bisa selamat dan tertib sampai tujuannya. Itu yang diharapkan semuanya. Iya, untuk para pemudik juga tentunya kontribusinya untuk mendukung supaya arus balik ini lancar juga diperlukan ya. Salah satu yang diperlukan oleh para yang balik ke Jakarta ini adalah informasi, misalnya one way situasional itu kapan, atau ada info-info khusus itu bisa didapat yang secara update di mana ya Pak? Bisa, beberapa minggu yang lalu sudah kami update ya lewat televisi, lewat radio, dan bahkan Bapak Kapolri juga membuka call center 110 yang intinya menyampaikan informasi mudik. Di Polantas juga ada Polantas Menyapa yang kerjasama dengan Jasa Marga. Di situ ada portal-portal yang kita buka, petunjuk-petunjuk daripada jalur dan kondisi traffic yang tentunya nanti alternatif mana yang harus kita lewati itu sudah kita informasikan semuanya. Termasuk hari ini kita juga sampaikan tanggal 3 sudah ada one way lokal, tanggal 4 ada one way lokal, dan diperpanjang sampai arah Semarang. Sehingga malam ini silakan kalau memang mau berangkat ke Jakarta, saya rasa sudah kita kelola dengan baik cara-cara bertindak skenario untuk mengantar arus balik ke Jakarta. Semoga lancar, salam dari kami juga untuk personel yang bertugas, Pak Kakor Lantas. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam, salam presisi. Terima kasih, selamat malam. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho. Kita akan pantau juga, saudara, bagaimana kondisi arus balik lebaran di Pelabuhan Bakauheni. 35.000 pemudik akan kembali ke Pulau Jawa. PT ASDP menyiapkan 59 kapal untuk mengangkut penumpang arus balik. Untuk mengurai kepadatan pemudik juga diberlakukan skema tiba bongkar berangkat. Kita bergeser ke rest area kilometer 130 tol Cipali yang jadi salah satu titik kepadatan pemudik. Sementara kendaraan pemudik menuju Jakarta yang melaju di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ramai lancar. Mari kita beranjak ke penumpang yang tiba di stasiun Pasar Senen yang sampai saat ini mencapai lebih dari 18.000 orang. PT KAI Daob 1 mencatat sebanyak 21.073 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen pada arus mudik Lebaran 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bilang 40% masyarakat sudah melakukan perjalanan arus balik Lebaran. Polri menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan karena waktu arus balik lebih pendek. Untuk data sementara saat ini tercatat kurang lebih 40% masyarakat sudah melaksanakan kegiatan arus balik dengan proyeksi kurang lebih 2,1 atau 2,2 juta. Ada peningkatan di arus mudik kemarin yang tentunya ini harus diantisipasi karena arus balik ini waktunya lebih pendek daripada arus mudik, sehingga tentunya saya meminta dan memerintahkan pada seluruh jajaran untuk betul-betul standby. Sabtu malam ini Pelabuhan Bakauheni Lampung padat.
kantong parkir penuh antrean terjadi hingga ke tol dan jalan pintas. Ini banyak ya, rame ya. Rame banget sih Iya. lihat deh tuh. Udah Iya. pada ngantri kendaraannya. Kita akan lihat puncak arus balik di Pelabuhan Bakauheni nanti usai jeda.